Jadi Bapak Ibu tretanku yang sekalian Tuhan ya, memang untuk menjadi anak Tuhan itu sungguh luar biasa pengorbanannya ya saudara ya. Nah, di dalam firman Tuhan ya, di dalam firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah ya dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bagi kita saudara ya, bagi kita ya sebagai anak Tuhan dan menjadi orang yang percaya hidup dalam pertobatan, kita ini ya memprioritaskan hidup yang benar dalam pandangan Alkitab. Amin. Pandangan di dalam Alkitab saudara ya, bukan menurut pandangan kita. Amin ya. Jadi di sini tretanku ya, kita harus memprioritaskan Tuhan dari apapun ya. Mencari kerajaan Allah berarti mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Tolong ditap-tap layarnya saudaraku ya, karena Komal ada penyerangan ninja ya. Mbak Price kena tombak barusan ya. Coba engke boleh Mbak, bisa nje Mbak. Wis kena Mbak, kena repot Mbak. Ya begitulah saudara-saudara ya, tretan-tretanku semuanya. Kalau di Komalnya Diana Madurese, kalau kesaksian apalagi orang Madura itu memang seperti itu ya. Luar biasa Mbakku, Mbak Price ya. Memang kita kalau memberitakan kesaksian firman Tuhan ya, memang kita ini banyak yang menghalangi, banyak yang nggak suka, banyak yang kepanasan. Amin. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kita dan semangat kita di dalam melayani Tuhan. Amin Mbak Price ya. Kita ini sudah dimenangkan ya. Kita sudah dimenangkan. Bagi saya dan Mbak Pres sesama orang Madura, kami bersyukur bersukacita bahwasanya kita ditangkap, kita dipilih oleh Tuhan. Amin. Mbak Pres itu sudah di report, barusan ada tulisannya di report, dan Komal saya lagi ngadat-ngadat alias hampir kena report juga. Tolong di tap-tap layarnya diposting ulang saudara ya. Padahal sudah 64K, tapi memang luar biasa. Yang namanya si iprit-iprit ini memang maunya kita ini semuanya nutup Komal. Tapi saya kena percaya saudara, apapun yang terjadi dengan Komal Diana Madurese tidak mengurangi sukacita. Amin. Salam Pak Hendra. Tidak mengurangi sukacita ya. Meskipun Mbak Pres kena report, meskipun Komal saya sekalipun tidak mengurangi sukacita saya. Amin. Kita orang Madura ya, saya bangga dengan suku saya sebagai orang Madura, dan saya pun juga diselamatkan oleh Tuhan, dan saya mengalami proses iman yang luar biasa, tidak mengurangi sukacita meskipun kita di report. Amin. Saya meskipun di report Komal saya atau Mbak Pres atau siapapun, tidak akan pernah bisa mengubah iman saya dan Mbak Pres. Amin. Saya tidak merasa dirugikan apapun yang terjadi ya dengan Komal saya, apapun yang terjadi dengan teman-teman saya, mbak saya yang di report, tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi iman kami. Justru dengan begini saya yakin dan percaya bahwa apa yang saya pilih, kebenarannya ini di dalam Kristus Yesus sungguh luar biasa, tambah menguatkan iman saya ya. Amin tretanku ya. Puji Tuhan saudaraku ya, kita ini mencarilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Amin saudara. Ingat ya, kita ini anak Tuhan ya, kita ini anak Tuhan. Meskipun kita seperti diginiin ya, kita meskipun keadaan kita tidak merasa kemerdekaan di dalam khotbah ataupun di dalam TikTok ini secara bersosmed, memberitakan kebenarannya, memberitakan kesaksiannya, buat saya dan Anda menjadi orang yang percaya tidak mengurangi sukacita. Amin. Meskipun Komal DM 01 ini di report, saya akan naikkan lagi Komal saya yang 02 ya tretan ya. Ya, karena saudara, tujuan dalam firman Tuhan untuk hidup dengan fokus pada tujuan yang lebih tinggi, yaitu kerajaan Allah. Bagi kami saudara, akun boleh di report ya, saya ya boleh difitnah, digosipin apapun, tidak mengurangi sukacita saya
iman saya ditambah-tambahkan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Hidup ini harus jadi berkat. Ya, saya yakin dan percaya kesaksian dari mbak saya Price atau Mbak Azizah memberkati kita semua. Amin. Imannya menjadi orang Madura, dilahirkan, dibesarkan ya di Pamekasan Pakong Madura ya, sampai dijual kesuciannya dengan uang 500.000 kepada dukun. Ini kesaksian luar biasa, saudara. Tidak murah sukacita, suaminya menerima keadaan Mbak Aziz. Karena saya mengasihi engkau. Ya, suaminya karena anak Tuhan. Suaminya anak Tuhan dan menerima Mbak Azizah dengan kekurangannya dan kelebihannya. Meskipun Mbak Azizah tidak sekolah, meskipun Mbak Azizah sudah kehilangan kesuciannya, tapi suami tetap cinta. Suaminya sampai saat ini setia karena anak Tuhan yang benar-benar bertobat dan percaya. Dia akan menerima keadaan apapun pasangan Anda. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang suci. Kita ini semuanya kotor dan banyak dosa. Tetapi kita menjadi anak Tuhan, harus kita belajar ya, memperbaiki diri, minta ampun sama Tuhan agar dikuatkan dengan prosesnya iman. Ingat, prosesnya iman Anda, saya dan Mbak Price dan semua anak-anak Tuhan di tempat ini berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang dikuatkan, ada yang lemah, bahkan sampai meninggalkan Tuhan. Berarti Anda kalah dengan prosesnya Tuhan. Amin. Jangan kalah dengan prosesnya Tuhan, saudara. Kita harus bertobat. Kita belajar. Bukan berarti saya menggurui Anda, enggak, saya mengingatkan. Ya. Saya hanya mengingatkan. Tugas saya ini hanya mengingatkan. Anda yang memiliki otoritas di dalam apa? Memilih. Pilihlah jalan kebenaran. Ya. Saya tidak masalah Anda sampai meninggalkan Tuhan, bukan berarti saya nggak mengasihi Anda. Kalau saya nggak mengasihi Anda, berarti saya tidak memberikan penguatan. Amin, saudaraku. Di 3 Yohanes pasal yang ke-1 ayat ke-14. 3 Yohanes. Amin, saudara. 3 Yohanes pasal 1 ayat ke-14. Demikian firman Tuhan. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar ya bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Iman itu, saudara, bisa juga mendatangkan dari pendengaran. Anda nggak kenal dengan saya, Anda nggak kenal dengan Mbak Price, tetapi Tuhan menginginkan bahwa kebenaran itu kita ungkapkan dalam kesaksian hidup kita masing-masing. Hidup saya berbeda dengan Mbak Aziza, hidup Anda berbeda dengan kami. Tapi karena Tuhan mengasihi kita semua, Tuhan ingin kita belajar. Ya, seperti saya katakan tadi, bahwa kita semua ini belajar dengan prosesnya kita masing-masing. Amin, saudara. Di Lukas pasal yang kedua ayat ke-40. Lukas pasal kedua ayat ke-40, demikian firman Tuhan, dan anak itu bertumbuh menjadi kuat dalam roh, penuh dengan hikmat, dan rahmat Tuhan ada padanya. Kita yakin dan percaya, saudara. Bagi Anda yang percaya kepada Kristus Yesus, Anda mau belajar, Anda mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Amin. Orang lain boleh membenci, orang lain boleh menghina, orang lain boleh memfitnah, tapi ingat satu perkara bagi Anda saat ini, bukan makan dan minum yang diharamkan, tetapi apa yang keluar dari bibir mulut kita itu hanyalah kebenaran. Sama
sama dengan saya memberikan statement. Ya, seperti saya katakan tadi, pada kesaksian ada anak saya, di depan anak saya, di depan menantu saya, ya, bahkan di depan salah satu murtadin di tempat ini. Saya digosipkan karena membantu seorang murtadin lahir baru, dianggapnya berondong saya, anak saya ketawa ngakak-ngakak, menantu saya ketawa. Karena memang melayani Tuhan gak gampang. Melayani Tuhan itu kita akan dibenci, kita akan dihina. Menjadi seorang lahir baru, bahasa gaulnya seorang murtadin, itu nggak mudah. Nggak mudah, kita akan diterpa dengan segala satu hal yang bisa membuat hati kita hancur. Tapi ingat saudara, yang bertahan sampai kesudahannya, sampai akhir hidupnya, itulah yang mencapai kemenangan. Amin retanku. Saya bersyukur bahwasanya Tuhan Yesus baik. Silakan Bapak Pendeta Rans mungkin mau menambahkan ayat firman Tuhan, penguatan kepada kita semua. Sudah bisa memberikan nasihat penguatan iman Pak kepada kita semua Pak. Masih mungkin di keramaian Bu Gem. Masih keramaian Pak? Udah. Oke, silakan Bapak Ran, silakan memberikan penguatan kepada kita Pak. Ya, shalom buat teman-teman. Satu kesaksian yang luar biasa ya, karena pekerjaan Tuhan itu tidak bisa dihentikan oleh apapun, ya. Termasuk tadi Mbak Pres itu ya, karena Tuhan mengasihi dia, kasih Tuhan itu tidak bisa dihentikan oleh apapun ya. Begitu dahsyat, begitu luar biasa. Jadi kalaupun ada teman-teman kita yang bicara yang lain-lain, saya percaya juga mereka karena sedang mau dijamah Tuhan, gitu ya. Karena nggak mungkin mereka berpikir ke sini atau mendengar ini kalau mereka tidak merasakan kasih Tuhan, gitu ya. Mungkin hari ini reaksi mereka berbeda, gitu ya. Sama seperti reaksi Mbak Pres tadi itu, reaksi awalnya kalau bicara tentang Tuhan itu ngamuk-ngamuk, kesetanan, kesurupan, macam-macam gitu ya, kebencian gitu ya. Tapi ya semua dikalahkan oleh kasih Kristus. Karena kasih Kristus itu lebih besar daripada dosa, daripada kebencian, daripada amarah, daripada apapun itu, gitu ya. Bahkan daripada kebodohan gitu ya. Nah, buat teman-teman, saya berdoa dan saya berharap tetaplah mengasihi Tuhan, percaya Tuhan, dan jangan lupa di sekeliling kita banyak orang yang membutuhkan kasih Kristus, gitu ya. Dan biar lewat Komal ini juga teman-teman boleh bertumbuh, ya boleh sharing, boleh bertanya jawab. Ya, jangan sampai salah tempat juga, karena banyak juga pengajaran-pengajaran yang salah gitu ya, supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama. Mungkin itu aja Bu Diana yang saya sampaikan. Tuhan berberkati. Salam Pak Mardin. Salam Pak. Oh baik Mbak. Salam Pak Mardin. Suaranya nggak ada Pak. Oh oke. Ya, salam Bu. Iya, salam Pak Mardin. Ahe Pak. Selamat gawe ya. Ya Bu. Ini Bu, saya pengen pengen sedikit kesaksian sih Bu. Silahkan. Dulu saya ini Bu Gembala. Dulunya saya ini kan beragama Katolik. Nah, selepas itu
saya dari kelas 1 sampai kelas 5 saya beragama Katolik. Selepas itu kebetulan waktu itu kebetulan saya kan anak tunggal, Bu Gem. Kebetulan saya anak tunggal, dan saya hidup sendiri. Selepas itu saya sebenarnya kedua orang tua saya itu gimana ya kalau dibilang, cuma itulah Bu Gem. Lepas itu saya dipindahkan sekolah dulu ke Pontianak itu dulu Bu Gem. Saya dipindahkan ke Pontianak sekolah. Akhirnya saya jalanin sekolah itu di Abdi Agape namanya, Yayasan Abdi Agape. Selepas itu saya sekolah di Yayasan Abdi Agape, itu kan tempat agama Kristen. Selepas itu dari situ saya belajar agama Kristen. Tapi waktu saya di Katolik dulu, maklum lah kan, itu kan zaman dulu, karena saya kan kelahiran 84 Bu Gem. Kelahiran 84. Zaman dulu kan itu tempat saya itu belum ada gereja Bu Gem. Zaman dulu itu gereja itu belum ada. Cuma paling kalau orang sembahyang itu ya zaman dulu itu, ingat saya, paling inilah sembahyang di rumah-rumah gitu. Besok rumah ini, besok rumah ini, besok rumah ini, seterusnya gitu Bu Gem. Akhirnya saya pas kembali lagi saya sekolah di hari itu dulu. Akhirnya saya belajar di situ agama Kristen. Tapi saya belajar agama Kristen di waktu saya di Yayasan Abdi Agape itu, saya merasa kayaknya enak gitu loh Bu Gem. Itu nyaman gitu. Lepas itu saya belajar agama Kristen di sana, saya belajar. Akhirnya pada waktu itu bertambahnya usia saya, akhirnya saya dipindahkan ke sekolah di Singkawang Bu Gem. Saya di Singkawang dipindahkan. Tapi itu dia punya yayasan itu sama juga dengan Abdi Agape. Dia punya, karena dia kan ada 2 cabang di Pontianak, ada di Singkawang ada. Karena pada hari itu kan saya kan orang yang nakal juga. Waktu itu kan saya juga suka, ya kata orang, suka kelahi lah kata orang. Lepas itu saya sekolah di Singkawang. Akhirnya karena saya ini kan orangnya bandel Bu Gem, orangnya bandel, nakal, macam-macam lah pokoknya. Lepas itu saya kelas 2 SMP mau naik kelas 3 SMP, saya itu tidak naik sekolah Bu Gem, tidak naik sekolah. Setelah itu saya tidak naik sekolah. Akhirnya dulu saya sangat itu Bu Gem. Halo Bapak Ibu, ini suara saya yang putus-putus atau suara Pak Martin baru Bu Gem, Pak Martin. Bu Gem suaranya udah bagus. Oke, ternyata suara Pak Mardin ya, tretanku ya semuanya. Baiklah tretanku, ini saya ada di depan pastori ya, di depan pastori yang saat ini proses pembangunan Bapak Ibu ya. Pastori ini akan dipakai untuk pelayanan di tempat ini, dan juga ada ruangan sekolah minggu ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, terima kasih untuk tretan-tretan semuanya yang sudah memberkati pembangunan ini. Setiap pelayanan dan pembangunan Ibu Diana Madurese atau Ibu Pendeta Madurese ya, Ibu DM ya, saya orang panggil ya. Saya tidak pernah membuat proposal. Setiap pembangunan dari gereja maupun pastori ataupun pelayanan semuanya saudara, termasuk membantu para murtadin dan menyekolahkan juga murtadin ya, tidak ada proposal sama sekali ya. Dan saat ini dalam proses pembangunan yaitu untuk anak sekolah minggu dan juga pastori di sebelahnya ini saudara ya.
Nah, saat ini bagi Anda yang terberkati untuk membantu pembangunan ini, Anda boleh menonton, melihat deskripsi atau di bio saudara ya. Di bio sudah ada nomor rekeningnya untuk pembangunan bagi yang terberkati oleh setiap pelayanan atau yang memiliki berkat yang lebih daripada Tuhan ya. Nah, di sini kenapa saudara pembangunan ini masih membutuhkan banyak dana? Karena material di sini di Kalimantan Barat khususnya di tempat ini karena jauh dari kota dan ongkos angkutannya yang mahal ya. Sekali ngantarkan material ini ongkirnya itu 2,5 juta setiap satu red atau setiap satu dump truck saudara ya. Nah, lain juga dengan semen dan semuanya itu dan lain-lainnya itu masih mahal ya. Puji Tuhan, ini bukti saya bahwa saya setiap berkat yang ada kemarin sudah membangun gereja ya, bangun gereja. Nah, ini gerejanya dari tampak depan Tretan. Ini juga tidak pakai proposal ya. Ini tidak pakai proposal dan tidak meminta pakai kardus semi atau apapun ya, atau apapun. Tidak pernah minta-minta juga ya ke rumah-rumah atau ke jalan-jalan ya. Nggak pernah turun jalan saya untuk membangun gereja. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati ya Tretanku ya. Dan saat ini sedang proses pembangunan pastori saudara dan juga anak sekolah minggu, karena puji Tuhan sekarang sudah makin banyak jiwa-jiwa, makin banyak anak-anak dan para orang tua yang sudah banyak masuk ke gereja ini saudara. Puji Tuhan ya. Nah, ini dia saudara, mungkin ada anak Tuhan yang mau membantu pembangunan untuk sekolah minggu ya, dan juga pastori saudara. Kenapa pastori harus dibangun? Karena saya banyak pelayanan ke kampung sana saudara ya, itu masih masuk dalam Pak Cong oh Cong minta es orange. Mama Amin nggak ada, ini nggak ada sembahyang. Oh, Shalom. Aduh putus ya saudaraku ya, putus ya, ngelek ya. Puji Tuhan Pak ya, puji Tuhan ya. Anak-anak udah banyak Bapak Ibu ya. Dan di sini saya membangun gereja di sampingnya. Ini adalah bukti bahwa saya jujur. Cek. Masih putus-putus ya. Ini adalah bukti bahwa saya sudah membangun gereja di perbatasan Indonesia Malaysia. Tidak pernah pakai proposal, tidak pernah minta-minta juga ya di jalan-jalan, tidak pernah juga minta-minta ke rumah-rumah orang. Puji Tuhan, Yesus berkati ya. Ini saudara gerejanya di tempat jauh ya. Bagi Anda yang merasa terberkati setiap pelayanan, kesaksian ya, bahkan melayani secara mandiri untuk para murtadin ya, untuk membantu juga menyekolahkan anak-anak ya, semuanya saudara. Puji Tuhan. Dan di samping saya ini ruangan anak sekolah minggu, untuk anak sekolah minggu ya, dan juga pastori saudara. Kiranya apabila ada anak Tuhan yang atau mau melayani bersama-sama dengan saya, Anda bisa lihat di deskripsi YouTube saya, Diana Madurese ya saudara. Di sana masih ada kampung ya, masih banyak tempat pelayanan di sana saudara ya. Karena setelah membangun pastori ini, saya akan membangun dengan iman ya, membangun tempat perintisan, gereja tempat perintisan yang selanjutnya saudara, masih masuk kampung lagi. Nah, jemaat Tuhan saat ini sedang kerja bakti ya, kerja bakti. Nah, kerja bakti untuk membuat pagar ya, karena di depan ini ada suara dangdut ya.
Depan saudara Lut itu ada turnamen sepak bola ya, bukan saya yang muter dangdutan. Bukan saya yang muter dangdutan, di depan ada turnamen. Jadi biar orang-orang ini tidak mencoret-coret gereja lagi, jadi jemaat-jemaat ini, jemaat Tuhan membuat pagar seperti jaring ini, jaring keramba ini, untuk menunjukkan bahwa ini bukan tempatnya untuk bermain. Karena belajar dari tahun kemarin gereja ini dicoret-coret. Ya. Pergi di Jakarta, akhirnya saya dulu di sana itu kan ini apa? Akhirnya saya punya istri sana dulu. Punya istri sana, itulah karena saya itu kan apa mungkin saya pun tidak tahu juga Bu Gem, karena saya itu karena istri saya kan beragama Islam dan saya kan mungkin bisa dibilang Katolik, bisa juga Kristen kan. Lepas itu saya itu kayaknya Bu Gem apa kayaknya tidak cocok gitu, kayak tiap hari bertengkar terus itu sama istri. Akhirnya saya pokoknya tiap hari saya itu tidak tahan. Akhirnya saya bilang sama orang tuanya, saya bilang kayaknya saya tidak bisa Bu, saya bilang saya mungkin ini aja lah kali Bu, saya bilang ya singkat cerita akhirnya ya lah. Akhirnya saya kembali lagi ke Kalimantan. Itu ceritanya. Datang di Kalimantan saya itu pinginnya cari cewek yang ibaratnya cari istri yang beragama seiman dengan saya gitu Bu Gem. Tapi itu kayaknya tidak cocok gitu. Akhirnya saya ya sekarang punya istri yang beragama Islam lagi. Iya. Istri saya orang Melayu Bu Gem. Kebetulan saya ini tinggal di Sambas. Tepatnya di Sambas. Sekarang saya sudah mempunyai anak 2 orang Bu Gem. Tapi itu ini Bu Gem apa setiap kali saya itu kalau dengan istri yang ini sih saya apa karena dulu kan waktu pacaran kan saya tidak pernah ngomong saya bilang saya tidak suka orangnya cemburuan gitu kan. Saya sudah dari awal ngomong juga. Akhirnya itu. Tapi ini Bu Gem, waktu saya sakit Bu Gem, waktu saya sakit, saya selalu berobat lewat TikTok juga, lewat pastor, lewat pendeta. Tapi penyakit saya itu tidak bisa sembuh-sembuh. Akhirnya saya imani sendiri Bu Gem. Akhirnya penyakit itu hilang sendiri. Tapi sekarang saya memang masih Islam Bu Gem. Itu saja sih Bu Gem kesaksian saya. Kalau diceritain mungkin kayaknya tidak cukup waktu kali Bu. Ini panjang. Oke, terima kasih untuk kesaksiannya buat Pak Madin, Bapak Ibu ya. Dan semuanya tretanku, saya tanya apakah koneksinya masih bagus? Koneksinya masih bagus enggak? Saya pengen memberikan renungan ya untuk Pak Mardin dan untuk kita semua, saudara ya. Saya nanya apakah saat ini sinyalnya bagus? Baiklah tretanku ya Tuhan. Terima kasih yang sudah menjawab. Bagi Anda silahkan menyimak ya. Oke, salam Tuhan. Untuk kisah dari Pak Mardin. Pak Mardin itu adalah orang Dayahe ya Pak ya. Betul ya? Iya betul Bu. Betul ya? Iya betul. Oke ya. Memang betul di sini juga banyak orang yang masih menganggap agama itu hal yang sepele. Betul nggak Pak Mardin? Betul. Tinggal pindah-pindah aja ya. Yang penting bisa kawin, betul nggak Pak? Tinggal bilang iya dan enggak Pak. Jadi artinya yang penting dapat pasangan gitu ya Bapak Ibu ya, gitu ya. Itu pun juga kita nggak boleh menghakimi ya.
tretan semuanya, saudara-saudara, kita jadi anak Tuhan, kita menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, kita jangan menghakimi berdosa, ya, berbuat zina dan lain sebagainya. Ingat saudara dalam Tuhan, kita diajarkan Tuhan untuk tidak menghakimi, ya. Ya, tidak boleh menghakimi. Tetapi kalau kita belajar di dalam firman Tuhan seperti Pak Mardin kisahkan, ya, diceritakan saat ini bahwa Pak Mardin itu dulunya Katolik, ya Pak, dan jadi Kristen Ya, juga. Katolik. Iya. Dan setelah itu menikah dengan orang seberang, Iya. mengikuti. Mungkin Iya. berarti Bapak belum pernah ada pernikahan di gereja, ya Pak, ya, dari yang pertama dan yang kedua. Belum begini. Oke, tapi ingat Pak, jika Bapak sampai saat ini, ya, tolong di mute Pak kalau sedang tidak bicara, ya Pak, mental suara saya Pak, jadinya ya, Pak Mardin, nanti gantian ngomong ya. Oke, ya Bapak Ibu, ini saya dan Anda sama-sama belajar ya, sama-sama belajar tentang ayat firman Tuhan. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan, silakan ditambahkan, karena saya ini juga banyak kekurangannya, saya juga masih banyak belajar ya saudara ya. Dan sangat penting untuk kita bahwa kita ini diajarkan sama Tuhan, jangan langsung ngejas, oh Pak Mardin berdosa, Pak Mardin ini mempermainkan Tuhan dan lain sebagainya. Ingat saudara, saya katakan lagi, tidak ada manusia yang tidak berdosa, tidak ada manusia yang sempurna ya. Mohon maaf ya saudara ya, karena saya sedang duduk di atas kayu-kayu ya. Amin tretan. Jadi kalau ingin hidup diberkati Pak Mardin, ya, Anda membutuhkan, dan saat ini Tuhan Yesus baik masih menyelamatkan saya dan Anda Pak Mardin ya. Bukan karena kebetulan Pak Mardin, Bapak ada di tempat ini, di Komal saya, karena melalui kesaksian ini, yang melalui dari Bapak Mardin, kita semua diberikan penguatan bahwa kita jangan menjual Yesus ya. Menjual Yesus itu banyak hal, karena satu, pendamping hidup atau pasangan, betul nggak tretanku yang di bawah ya. Kedua, karena pekerjaan ya. Ketiga itu karena hal yang lain ya saudara ya. Banyak hal di situ. Ada yang ingin karirnya tidak mau turun, maunya karirnya itu naik ya. Intinya menjual Yesus tanda kutip ya. Mohon maaf Pak Mardin ya, kita sama-sama belajar, dan saya ingatkan bahwa Anda dan saya jangan di sini menghakimi, tapi biarlah kita sama-sama belajar dari kasusnya Pak Mardin ya saudara ya. Nah, dalam firman Tuhan di 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 ya. Saya ulangi lagi, di 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat ke-14, demikian firman Tuhan. Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang ada di antara kebenaran dan kejahatan? Atau persamaan apakah yang terdapat antara terang dan gelap? Terang itu adalah kita yang percaya pada Kristus, gelap adalah orang yang tidak percaya. Ya Pak ya, jangan terikat dengan orang-orang yang tidak percaya. Pak Mardin dan kita semua saat ini yang ada di Komal, bersyukurlah jika sampai saat ini, detik ini, kita masih diberkati nafas kehidupan, masih bisa diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar. Betul ya Pak ya? Setuju Bapak Ibu yang di bawah? Artinya sekali lagi, bersyukurlah bahwa kita semua bisa sama-sama belajar saudara. Dari kejadian ini kita belajar, yuk kita semua sama-sama belajar. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang saat ini dimerdekakan iman kita. Amin. Orang yang diberkati adalah orang yang merasakan bahwa saat ini kita adalah termasuk orang-orang yang merdeka di dalam iman ya. Orang yang merdeka secara iman adalah orang yang tidak terjajah karena hal apapun. Kita nggak dijajah iman kita karena pasangan hidup ya. Kita nggak terjajah karena masalah pekerjaan, masalah karir ya, masalah sakit penyakit. Kalau kita, orang yang merdeka adalah kita menyerahkan hidup kita ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, apa yang terjadi saudara? Kuk adalah sebatang kayu yang menyatukan dua kerbau untuk bekerja bersama-sama. Seperti kuk saudara, tahu nggak? Anda lihat seperti kayak sapi atau kerbau ya. Saya mau katanya orang Madura, saya nyaka esabe yang kerja di sawah itu kan ada dua ya. Sapi kanan kiri. Di tengahnya itu disatukan.
Ya, kalau kita nengok di situ, kalau di kerapan sapi ya, kerapan sapi saudara tahu? Ya, ada 2 sapi, tengahnya ada sebatang kayu. Kalau sapi itu hanya satunya maju, ya, satunya mundur, jalannya itu tong-nyeletong katanya orang, ya, nggak barengan, nggak balance, ya, harus seimbang. Salah satunya antara yang kanan dan kiri, si kerbau atau si sapi itu, saudara. Kalau sama-sama satunya lemah, satunya sehat, bagaimana? Nggak bisa. Jadi yang lebih lemah ataupun yang lebih pendek ini harus menguatkan dari yang lemah. Kalau pasangan kita ini adalah orang yang gelap, kita mengasihi dia dengan kasih Tuhan, bagaimana caranya Anda menyelamatkan? Tapi jangan Anda masuk ke dalam kegelapan itu. Ngerti nggak sampai di sini, Pak Mardin? Jika Bapak dipertemukan oleh seseorang yang tidak percaya, ya, Anda ini adalah anak terang. Kita yang percaya pada Kristus adalah anak-anak Tuhan yang terang. Kenapa kita mau jadi anak yang gelap kalau kita sudah jalan yang benar? Kalau kita saat ini sudah jalan yang tepat? Ya, apakah di saat pasangan kita ngajak kita terjun ke jurang kita mau? Tentunya tidak, kan? Mami, aku mau minum. Oh, ada di meja sana, Mbak. Ambil di meja tadi yang Mami duduk itu. Apa? Lagi. Keluar buku. Anda, Bapak Ibu ngerti nggak sampai saat ini? Ya, Mak. Jika Emak ketemu dengan pasangan si Bapak, Mak, ya, Mak Lia ini sudah percaya pada Kristus, kan? Dipertemukan oleh Bapak yang tidak percaya pada Kristus. Nah, si Bapak mau ngajak Mak, yuk Mak, kita masuk ke jalan kegelapan, Mak. Kita mau masuk ke jurang, Mak. Apakah Emak itu mau? Tentunya tidak, toh. Jangan mau. Kita anak Tuhan adalah anak yang terang. Udah jalan keselamatan. Ngapain kita mau jalan kecelakaan? Yang celaka. Ngapain kita masuk ke neraka? Ya. Mohon maaf, saudara, bahasa kasarnya. Sebodoh-bodohnya kita jangan ikutan bodoh. Maaf ya. Jangan tersungging loh. Ya. Horas. Ya. Saya katakan kembali lagi, saudara. Ya. Kalau kita bertemu dengan orang bodoh, jangan ikut-ikutan jadi orang bodoh. Tapi bagaimana kita mengajarkan agar orang bodoh itu jadi orang yang pintar dan diberkati. Amin. Kalau kita sudah jadi anak yang terang, ngapain kita mau jadi anak yang gelap? Kita mau dibawa ke gelapan? Jangan ya, Ibu ya. Jangan ya, Pak ya. Amin. Ingat, kita ini tugasnya memberkati. Kita ini tugasnya untuk memberitakan firman Tuhan. Yang kalau sudah kita rasakan itu tidak masuk atau sudah keluar dari koridornya Tuhan, ya, kita tinggalkan, hempaskan. Amin, saudara, hempaskan. Kalau sekiranya itu sudah jalan Anda yang Anda tempuh tidak benar, hempaskan, saudara. Ingat, Anda berharga di mata Tuhan. Amin. Pak Mardin, jangan takut, Bapak sendiri. Ya. Ya, ini Abu Game. Pada waktu itu saya untuk nyari saya satu iman itu kayaknya sulit betul, Bu Game. Sulit, sangat sulit. Ya, pada akhirnya ya saya ya sebenarnya saya juga tidak ingin masuk agama seperti ini, tapi ya mau gimana, kalau sudah jodoh ini gimana lagi. Kebetulan di lingkungan saya ini kan semuanya Islam semua, Bu Game. Jadi saya itu kadang-kadang saya berpikir lagi dengan diri saya. Ketika saya sakit, saya didoakan didoakan pastor, didoakan pendeta, itu saya tidak bisa sembuh. Akhirnya hati saya itu kayak seperti ada berbicara gitu, Bu Gem, kayak kamu harus baca Alkitab katanya. Akhirnya saya baca Alkitab, penyakit saya itu hilang seketika. Itu saya juga heran. Apa itulah, Bu Gem. Kalau saya cerita kayaknya saya baiklah, gantian ya Pak Martin ya. Tadi saya mau membaca dari Bapak tadi, hei janganlah marah-marah, kendalikan diri hati,
Nanti jatuh loh, jangan pakai marah-marah. Pak, saya nggak marah-marah. Memang gaya bicara saya macam begini. Ya Pak ya. Saya ini orang Madura Pak. Kalau ngomong model begini Pak, saya tidak marah-marah. Pak Mardin, apakah saya marah-marah dengan Bapak Pak? Tidak. Nggak ada marah-marah ya? Memang begini. Pak Mardin sejak kapan orang Madura nggak kayak model begini suaranya? Ya kebetulan saya kan juga orangnya juga keras. Enggak, ini ada orang yang menyangka saya marah-marah Pak. Tidak. Enggak, memang gaya dulu saya seperti ini bicaranya Pak. Bugem. Saya juga bukan ibaratnya, saya juga pernah juga dulu berjodoh dengan orang ya mungkin satu suku sama Bugem lah dulu. Waktu saya kan di kampung saya kan Sembang Pakato, Oke, Karangan pasti namanya dulu, Pak, Karangan. ya, saya akan menjawab dulu pernyataan Bapak tadi. Pernyataan ya. Iya. Bapak ngerasa bahwa Bapak masih percaya pada Kristus. Ya. Tetapi kembali lagi Pak ya. Kan saya katakan tadi orang menjual Yesus ini banyak macamnya Pak. Ya. Orang menjual Kristus itu banyak macamnya. Satu karena pasangan hidup. Bapak pikir bilang begini, Bugem saya nggak dapat pasangan hidup yang seiman. Pak. Oh silakan Bapak. Enggak apa-apa silakan. Enggak, aku mau ngangkat papan, mau ngambil ini. Oh. Bikin. Au. Mau, Oh satu aja. soalnya. Ya. Itulah disangkanya saya marah-marah. Macam mana ini kok sangka saya marah-marah? Nggak ada saya marah-marah, Tretan. Nggak ada, ya. Salam. Oke, kita bahas tentang pernyataan dari Pak Mardin karena kita harus menyelamatkan beliau ya, saudara ya. Ya, kita jangan menyebut merek nanti kena pot ya kayak tadi Mbak Prais ya. Karena di sana nanti kepanasan Pak. Ya. Jadi Bapak Mardin ini menikah dengan orang seberang karena merasa bahwa sulit untuk mendapatkan pendamping atau pasangan yang seiman. Nah, tapi akhirnya Pak Mardin ikut ke seberang. Menikahnya secara seberang ya Pak ya, betul Pak Mardin? Iya Bugem. Oke. Iya betul. Ya. Oh, di sini artinya secara bahasa kasarnya aja ya Pak ya, jangan halusnya Pak. Karena kita ini harus bisa kadang makan nasi aking, kadang makan bubur. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, betul. Orang Kristen harus mampu kadang makan bubur, kadang makan nasi aking atau nasi kering, nasi keras. Orang Kristen yang mau bertumbuh imannya, ya, orang Kristen yang mau tumbuh imannya jangan cuma makan bubur dan susu. Ya, maaf ya Bapak Ibu ya, Pak Mardin. Saya senang loh dengan Pak Mardin ini. Beliau ini pernyataannya dengan luar biasa, saudara. Kita belajar sama Pak Mardin dengan saya, ya. Harus tahan banteng, betul, saudara Yoke, ya. Di sini kita menjadi anak Tuhan tuh jadi anak pengikut Kristus itu jadi anak yang terang, Pak. Dan sebenarnya apa sayang? Dan seharusnya dan sebenarnya adalah kita sebagai orang Kristen harus memisahkan diri ya dari dunia yang jahat termasuk dengan metode, tujuan dan rencana setan. Ingat, rencana setan saya katakan. Setan mau membuat anak Tuhan jatuh dalam dosa. Setan mau membuat kita tidak merdeka dengan iman kita. Ya, cara setan apa? Satu, membuat akal pikiran kita, hati kita merasa aku susah mencari pasangan hidup yang seiman. Ingat, artinya kita tidak mendahulukan kerajaan Allah. Dalam firman Tuhan dikatakan tadi, Adek, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan ditambah-tambahkan, Pak. Tahu nggak Pak Mardin? Banyak, mohon maaf, kalau banyak nanti sangat saya sombong ya kan. Ada orang, saya suka sama Bu Diana, ya. Saya punya kebun sekian hektar. Saya mau ngasih apa namanya mahar katanya. Sampai saya ini saya nggak bohong saudara. Ada anak saya yang laki-laki ini saksinya. Saya mau dikasih mahar 10 M. Ya. Ada juga yang mau ngasih saya dikasih mobil ribon. Mobil udah nyampe di rumah nih.
Tapi kenapa hati saya tidak? Ya. Saya memang kita nggak usah munafik, saudara ya. Kita nggak usah munafik. Sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, saya nggak ada gajinya. Saya nggak mau munafik. Saya mau makan juga butuh uang. Betul? Nggak usah munafik lah. Ya, Anda mau mendapatkan hamba Tuhan, kita nggak butuh uang, ya. Terus ada yang mengatakan nggak butuh beras, nggak butuh makan. Saya nggak munafik, ya. Saya punya anak, saya menghidupi diri saya dan anak saya dan semua anak-anak yang saya berkati di sini, yang mau saya bantu. Jangan munafik untuk beritakan firman Tuhan, amin. Saya memang membutuhkan uang. Kalau saya nggak punya uang, saya nggak bisa makan, ya. Kalau saya nggak punya uang, saya nggak bisa membangun gereja. Kalau saya nggak punya uang, saya nggak bisa bangun pastor ini sampai selesai. Kalau saya nggak punya uang, saya nggak bisa pelayanan, karena pelayan juga butuh dana. Amin. Kita fair-fairan aja, saudara. Tapi ingat, segala-galanya jangan kita jual Tuhan. Kalau kita yang percaya, saudara, ya, kita harus yakin Tuhan itu pasti memberkati kita dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita. Amin. Anda mau mendengarkan orang berkhotbah, ya kan? Tapi munafik. Dibilang saya nggak butuh uang. Jangan munafik, saudara. Ya. Tapi ingat, pelayanan itu bukan tujuannya hanya untuk uang. Iman yang benar, ya, Anda yakin dan percaya. Berkat itu, ya, mengikuti diri kita. Kalau kita jujur sama Tuhan, maka kita akan jujur dengan manusia. Kalau kita nggak jujur sama Tuhan, ya, jangan harap Anda diberkati oleh Tuhan. Jangan munafik. Jangan munafik dibilang saya melayani Tuhan, ya. Melayani Tuhan harus tulus. Tapi tujuannya bukan fulus. Amin. Masuk nggak, saudara? Melayani Tuhan itu dengan tulus. Tapi jangan sekali-kali tujuannya fulus. Nah, jadi apa bedanya saat ini dengan Pak Mardin? Saya katakan Bapak menjual Yesus karena sudah ingkar. Bapak nggak yakin dengan janji Tuhan, ya, dan amin. Saya nggak menghakimi, ya Pak, ya. Kita belajar loh. Kita semuanya belajar dari Pak Mardin juga. Kita nggak boleh menghakimi Pak Mardin berdosa lah begini. Jangan, saudara. Penghakiman dan pembalasan itu adalah milik Tuhan. Amin. Kita nggak berhak menghakimi orang. Tapi kalau ada saudara kita butuh pencerahan, butuh kekuatan, menguatkan iman, maksudnya, saudara, kita harus. Nggak perlu pendeta yang mengatakan itu. Kita sebagai orang yang percaya anaknya Tuhan, wajib untuk memberitakan firman Tuhan. Wajib kita memberitakan. Jangan takut dimusuhin sama Pak Mardin. Pak Mardin luar biasa. Beliau nggak munafik. Saya merasa, Bunda, mencari pasangan hidup yang seiman itu sulit. Tapi ingat, saudara, saya dulu pernah mau dibeli iman saya dengan 10M. Ya. Betul, Pak Mardin. Yang penting jujur. Salut saya. Ya. Saya katakan, Pak Mardin, jangan jual Yesus. Dan apa yang dilakukan Bapak sama dengan menjual Yesus. Karena Bapak belum percaya janji Tuhan, ya, dan amin. Bapak belum dimerdekakan secara iman, Pak. Orang yang merdeka secara iman, dia tidak akan meninggalkan Tuhan dengan dalam keadaan apapun. Meskipun Bapak bilang, saya dalam keadaan sakit, Bu, ya, saya sudah mengikut, dan artinya Bapak sudah mengucapkan syahadat, ya. Artinya Bapak sudah mengingkari Tuhan. Satu. Mohon maaf Bapak Ibu, ya. Saya bukan marah, ya. Ini memang gaya saya, logat saya, ya. Bapak Ibu, ya, bukan karena saya kasar, enggak. Ya. Bagi Anda saat ini yang mungkin salah paham, logat saya seperti ini. Itu yang pertama. Bapak nggak percaya sama Tuhan kalau Bapak akan dikasih atau diberikan pasangan hidup yang seimbang. Ya. Bapak jangan khawatir. Kalau Bapak merasa, kita semua anak Tuhan di sini loh, ya. Kita percayakan hidup kita sama Tuhan.
Jangan khawatir. Tuhan akan memberikan itu jika itu sudah yang terbaik untuk Bapak. Ya. Orang Kristen harus memisahkan diri dari dunia yang jahat, termasuk dari metode-metode seperti ini dan pola pikir seperti ini. Menyangka bahwa aku kalau nggak menikah akan sendirian. Maka dari itu, karena yang menyukai saya dan saat ini yang perhatian dengan saya adalah orang yang tidak seiman, ya udah deh, aku mau ikut dia. Yang penting aku bisa menikah, aku memiliki keturunan. Pak Mardin, Anda saat ini dikasih oleh Tuhan. Pak Mardin, saat ini Anda disayang sama Tuhan. Pak Mardin, saat ini Anda masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk bertobat. Ya, bukan berarti bahwa saya menyalahkan Bapak, tetapi saya ingin membawa Bapak ya ke dalam koridornya Tuhan. Merdeka Pak, secara roh, merdeka secara iman. Ya, kalau saya jadi Pak Mardin, ya, saya tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Saya akan kembali dengan iman saya. Masalah pasangan hidup saya, ya, beliau mau mengikut saya atau enggak urusan dengan saya, ya. Tapi sebisa mungkin Pak, jangan menceraikan, jangan meninggalkan, ya. Saya dosa kalau menyuruh Bapak ceraikan pasangan Bapak. Tidak, itu bukan otoritas saya, ya. Tapi yang pasti, orang Kristen harus bisa memisahkan diri dari dunia yang jahat. Karena iblis mau melakukan segala macam cara untuk menjatuhkan anak Tuhan. Saya kan tadi, saudara, ya, pasangan tidak seimbang ini juga banyak dilakukan karena bisnis, karena fulus, karena kesehatan. Banyak, iblis kan banyak akalnya, betul nggak? Iya. Kayak saya, Pak. Saya mempercayakan hidup saya kepada tangan kasih Tuhan. Saya nggak takut sendirian, Bapak Ibu. Karena kita memiliki Tuhan. Allah kita Allah yang Immanuel. Allah kita Allah yang Immanuel. Kita jangan menganggap bahwa Tuhan itu nggak bisa membuat kita merdeka gitu loh. Tuhan itu tuh baik. Tuhan itu mampu. Tuhan Yesus, Tuhan pasti sanggup. Kalau Anda masih menjual Tuhan, Anda menjual Tuhan Yesus, berarti Anda mengatakan secara tidak langsung Tuhan nggak sanggup untuk berkarya hidup kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Selama Bapak tidak hidup dalam pertobatan, artinya Bapak Mardin belum merdeka secara iman. Amin, Tretan? Jangan pernah takut, Pak. Ya. Itu ada anak saya. Saya aja mau dikasih mahar 10 M, saudara. Saya mau dikasih rumah. Saya mau dikasih mobil. Mobilnya udah nyampe. Saya bilang ke anak saya, kembalikan. Kalau saya mau, wah ngapain saya pelayanan kayak begini, ya kan? Ke kampung-kampung, nggak ada gajinya, dengan lo ngepeng. Tapi saya percayakan hidup saya pada Tuhan. Anda tengok Bapak Ibu, saya di sini ya, bukan hanya satu orang yang saya bantu murtadin. Ada beberapa murtadin, tapi yang saya nampakkan kepada Anda adalah satu. Karena saya tidak akan pernah menampakkan misi dan visi saya untuk melayani Tuhan, termasuk murtadin itu saya tampakkan kepada Anda semua. Maaf, saudara. Saya tidak mau menampakkan beberapa murtadin yang saya layani. Satu aja yang saya nampakkan, ya, udah heboh. Satu orang yang saya tampakkan, si Malik Manson aja, dibilangnya Ibu Diana itu tinggal dengan berondong. Saudara, baru satu orang yang saya nampakkan, padahal seumuran dengan anak saya. Dan dibilang Ibu Diana itu sedang apa? Mau pelihara berondong. Ini Bapak Ibu, saya nggak pernah takut.
untuk dihujat. Saya nggak pernah takut digosipin, saya nggak pernah takut difitnah. Ya, justru saya kasihan. Janganlah Anda dibutakan oleh iblis. Ya. Ingat saudara, saya melayani Tuhan. Bukan saya melayani manusia. Saya bukan orang kaya. Enggak. Mau makan aja kalau nggak ada duit, dan nggak dong hepeng, nggak ada beras, saya puasa. Ya. Kalau saya nggak nge-live beberapa hari karena saya nggak ada kuota. Mana Anda tahu? Tapi saya nggak pernah minta-minta. Ya. Saya minta sama Tuhan umur panjang, saya sehat, saya bisa melayani Tuhan. Hidup saya ini melayani Tuhan. Ya. Saya kasihan dengan orang-orang yang ngomong saya ini pelihara berondong. Ya, Anda nggak tahu kalau saya melayani orang kayak modelnya, mohon maaf ya, seorang artis misalnya seperti Lucinta Luna. Anda pikir saya juga kayak beliau? Ingat saudara, bukan makan dan minum. Udah tahu kan ayat Alkitab di Kristen? Bukan makan dan minum yang diharamkan, tapi apa yang keluar dari bibir mulutmu memuliakan Tuhan. Bagaimana memuliakan Tuhan? Hamba Tuhan aja yang melayani aja Anda hujat. Saya kasihan saudara. Meskipun Anda mau menggosipin saya, mau ngomongin apapun tentang saya, ya, biar itulah. Itu Tuhanlah yang akan, kalau saya melakukan dosa, ya, biar Tuhan yang menghukum saya. Satu hal, bagi Anda yang gosipin saya memelihara berondong karena saya menolong orang lahir baru, jika saya melakukan dosa, bukanlah manusia yang menghukum saya, tapi Tuhan. Ya. Saya tidak takut menghadapi, ya, gosip-gosip apapun tentang saya dalam pelayanan. Biarlah saya dan Tuhan yang tahu, ya, visi misi saya, ya. Karena bukan Anda yang ngasih saya makan, Tuhan yang memberkati saya, Tuhan yang ngasih saya makan. Anda tidak tahu pelayanan saya selama kurang lebih 3 tahun untuk membantu murtadin, ya. Anda nggak tahu, suatu saat Tuhan akan jamah hati Anda yang jahat dengan saya. Saya bukan artis yang bisa pura-pura saya sedih. Tapi ingat dalam firman Tuhan, pembalasan adalah haknya Tuhan, bukan saya. Saya tidak mencari pembenaran. Ya. Saya nggak pernah takut. Buat saya melayani Tuhan adalah harga mati. Pak Tom, saya nangis ini karena sedih, Pak. Sedih karena kok ada orang yang memfitnah seperti itu. Hidupnya aja masih belum bisa memberkati dan menolong orang murtadin secara langsung, ya. Mungkin orang itu lupa bahwa pelayanan ini juga butuh dana, ya. Saya nggak munafik Bapak Ibu, ya. Pelayanan murtadin ini membutuhkan dana, ya. Dan saya kena percaya Tuhan akan memberkati semuanya. Tuhan akan memberkati semuanya, Pak. Saya nggak pernah takut kok. Saya nggak pernah takut. Saya nggak pernah takut digosipin ini itu. Bodoh amat buat saya. Yang penting satu, saya tidak melakukan dosa. Jika orang yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan berbuat dosa,